Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadul dari 11 DKJ1, yaitu tentang judul mengumpulkan data peralatan jaringan yang sesuai. Oke, langsung saja kita lanjut ke daftar isi. Ya, ini ada daftar isi, yaitu ada teknologi dan perangkat jaringan, ada perangkat router, cara kerja router, perangkat konektor, perangkat repeater, perangkat modem, perangkat kabel, dan fungsi bridge. Ada perangkat bridge, perangkat line card atau MIMO. Oke, lanjut. Oke, di sini ada teknologi perangkat jaringan ya. Jadi di sini tuh perangkat jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data, sehingga perangkat yang bersangkutan itu dapat beroperasi. Sebuah komputer yang mau digunakan biasanya memerlukan beberapa alat seperti alat pengirim data, misal router, wireless card, dan LAN card, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, lanjut saja. Yang kedua ada perangkat router ya. Jadi perangkat router itu adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan ya atau lebih, sehingga pengiriman data dari suatu perangkat ke perangkat yang lain bisa diterima. Nah, router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan link, atau topologi yang lainnya ya. Oke, langsung saja kita lanjut. Itu ada cara kerja router ya. Oke, jadi cara kerja router itu bekerja dengan cara meletakkan paket atau data informasi yang disebut dengan routing. Oke. Nah, routing dan teknik routing tersebut, router dapat mengetahui arah rute perjalanan informasi tersebut akan dituju apakah berada pada suatu jaringan yang sama atau berbeda. Jika informasi yang dituju mengarah kepada jaringan yang berbeda, maka router akan meneruskan kepada jaringan tersebut. Sebaliknya, apabila paket yang dituju adalah jaringan yang sama, maka router akan menghalangi paket keluar serta meneruskan paket tersebut dengan routing di jaringan yang sama sampai terkirim ke tujuan. Oke, langsung saja kita lanjut. Nah, di sini ada perangkat konektor ya. Itu sudah saya kasih gambar seperti apa konektor. Nah, jadi konektor sendiri itu merupakan sebuah alat yang menghubungkan kabel dengan network adaptor. Keberadaan konektor ini juga sangat vital bagi perangkat komputer, sebab jika tidak ada alat tersebut, maka komputer tidak dapat dioperasikan dengan semestinya. Keberadaan konektor memang tidak dapat dipisahkan dengan perangkat lain. Meskipun sepintas ia tidak banyak fungsi, tapi dengan banyak adanya konektor maka komputer juga tidak berfungsi. Oke, langsung saja kita lanjut ke perangkat repeater. Itu sudah ada contoh repeater ya. Jadi repeater sendiri itu merupakan perangkat jaringan untuk memperkuat sinyal. Perangkat repeater dapat diperkuat sinyal pada jarak yang jauh. Jika sebuah server menggunakan repeater, maka sinyalnya akan bisa diakses lebih jauh oleh perangkat lain. Maksudnya adalah dalam jarak yang lebih jauh, sebuah perangkat bisa mengakses paket data dari server. Dengan adanya repeater, maka banyak perangkat yang lebih mudah dalam mengakses WiFi. Nah, karena jaringan sudah diperkuat dengan menggunakan repeater. Oke, langsung saja kita lanjut. Di sini ada perangkat modem ya. Nah, jadi modem sendiri itu merupakan perangkat keras yang dapat mengantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data sinyal digital, sehingga komputer dapat dijalankan biasanya ketika modem mendapatkan sinyal analog. Nah, maka ia akan merubahnya menjadi sinyal digital mengantarkan ke komputer. Oke, langsung saja kita lanjut perangkat kabel. Nah, di sini ada perangkat kabel, yang itu kabel merupakan penghantar arus listrik dari sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang digunakan untuk ke perangkat komputer, dan biasanya berjenis unshielded atau twisted air part atau UTP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Fungsi kabel jaringan adalah agar dapat mentransmisikan data yang didapatkan dari server ditransmisikan ke komputer atau klien atau user. Tentu saja proses transmisi data menggunakan konektivitas dengan menggunakan kabel kehadiran. Dengan jaringan kabel tentu saja dapat membangun sebuah jaringan hanya dengan mengoneksikan kabel pada server user serta perangkat keras yang ada di dalam jaringan. Yaitu langsung saja lanjut ke ada fungsi switch. Itu ada contoh ya, contoh fungsi switch di situ.
Oke, langsung saja. Fungsi utama dari sebuah switch adalah menerima informasi dari berbagai sumber yang tersambung dengannya, kemudian menyalurkan informasi tersebut kepada pihak yang membutuhkan saja. Nah, tapi selain itu switch juga memiliki fungsi lainnya yang berkaitan dengan komunikasi layar kedua. Switch dapat melakukan verifikasi terhadap setiap paket yang didapatkan sebelum mengarahkan ke tempat yang dituju. Selanjutnya, switch berfungsi untuk mengirimkan paket data ke lokasi yang dituju. Switch juga berfungsi untuk mengatur paket data yang akan dikirimkan, entah itu mau diperkuat atau justru dibatasi jumlah paketnya. Oke, langsung saja kita ada perangkat bridge ya. Nah, bridge sendiri adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk memecah jaringan yang besar. Bridge juga bekerja pada layar data link dan model OSI. Bridge bekerja dalam mengenali alamat MAC atau match asal yang mentransmisikan data ke jaringan secara otomatis. Membangun sebuah tabel internal perangkat bridge ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan yang lain. Nah, yang lebih luas sehingga bisa dipergunakan dalam perangkat dalam bekerja. Bridge ini ia harus mengenali alamat MAC yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan baru. Kemudian bridge ini membuat tabel otomatis. Lalu langsung saja kita ada perangkat LAN card. Nah, seperti halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN ini merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data yang lanjut satu ke perangkat lainnya. Tapi pada LAN card ini harus menggunakan kabel agar data dapat sampai ke perangkat lainnya. Nah, perangkat LAN ini maka data dapat mentransmisikan menggunakan media jaringan dan kabel UDP. Nah, di sini yang terakhir ada MIMO. Nah, jadi MIMO ini atau multiplate input multiplate output kompatibel dengan kecepatan tinggi dan dapat dihubungkan dengan banyak perangkat MIMO atau MIMO. Nah, kompatibel dengan kecepatan tinggi dan dapat dihubungkan dengan banyak perangkat MIMO multiplate input multiplate output. Nah, adalah sebuah teknologi komunikasi dengan kecepatan tinggi yang menggunakan dengan beberapa antena secara simultan. MIMO memiliki kecepatan komunikasi yang lebih tinggi dengan memperluaskan MIMO. Nah, bila ditemukan produk yang dilengkapi dengan MIMO, maka ia akan merasakan perbedaan yang mencolok karena kecepatan koneksi yang menjadi lamban. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.